Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast dimana saya ngomong biar lega bla bla bla. Ya itu dia. Ini untuk tayang Kamis 6 Agustus yang saya rekam Kamis sore. Saya ragu akan tayang hari ini juga karena ini baru udah sore. Belum baca email nih dan saya lagi di jalan. Seperti biasa ini kembali lagi di kehidupan mobil karena baru beres. Jadi gue baru melakukan modifikasi kecil, yaitu memasang peredam, menambah peredam di 4 pintu ini. Tadinya mau full sama dek bawah, cuma ya kayaknya kemahalan, nanti dulu deh pelan-pelan. Sebenarnya yang utama kayaknya dek bawah sih, karena gue pengen biar mobil gue lebih, terutama kalau di tol tuh, kalau gue ke Bandung tuh kedengeran banget suara aspal tuh, suara aspal di aspal bertemu roda tuh, kurang oke suaranya, mengganggu ke kabin menurut gue. Jadi sebenarnya itu yang lebih penting, cuma kayaknya terlalu mahal kalau semua langsung, jadi gue coba 4 pintu dulu. Lumayan nih gue sambil jalan, karena gue sudah dari 2012 pakai mobil ini dan hampir setiap hari bersamanya, jadi harusnya gue tahu nih kalau beda, ya enggak. Ini gue buka jendela, ini gue tutup, harusnya kerasa sih, lebih kedap, makanya nih. Kedengeran nggak ya di podcast, beda nggak kalau gue di mobil biasanya sama sekarang? Lebih hilang nggak suara luar? Tapi kalau suara mesin kayaknya tetap kedengeran sih. Nggak tahu deh. Ya begitulah, lagi mencoba modif kecil demi kenyamanan. Apa yang seru yang mau gue bahas ya? Semoga sudah stop. Kayaknya udah stop sih yang ngomong Gilang bungkus. Kayaknya pas hari pertama itu Kamis minggu lalu deh, kasus itu muncul Kamis minggu lalu. Dan rame banget seharian, 2 harian lah, 2-3 harian tuh mention saya ramai Gilang bungkus. Ya emang aneh sih. Sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan fetishnya, tapi concernnya, persetujuan. Soal fetish mah, orang fetishnya aneh-aneh bro. Lu bisa kaget kali kalau lu tahu teman deket lu aja. Emang lu tahu fetish teman deket lu? Orang tuh aneh-aneh, ada yang suka saling menyakiti, ada yang suka saling mukul, ada loh. Ada yang suka kasar, ada yang suka role play pakai kostum-kostum. Orang tuh aneh-aneh. Mungkin yang diikat kayak gini juga ada, tapi yang bikin menyebalkan adalah dia menjebak orang, dia menipu orang tanpa persetujuan, ya kan? Apapun tuh masalahnya adalah consent alias persetujuan. Lu mau ngapain pun sama orang lain, asal orangnya setuju, harusnya tidak boleh jadi masalah karena sudah ada setuju, saling setuju atau sama suka sama suka begitu. Yang jadi masalah tuh dia menipu korban-korbannya. Itu yang menjadi masalah, yang dipermasalahkan orang-orang, bukan fetishnya. Ya fetish pasti aneh. Kalau lu denger fetish orang lain juga pasti aneh lah. Kebetulan aja dia udah mah aneh plus bohongin orang, itu kan yang jadi makin menyebalkan. Begitulah kurang lebih saudara. Jadi untung sudah berhenti. Kemarin kita tuh Idul Adha, alhamdulillah ini saya pertama kalinya kurban sapi sendirian, alhamdulillah. Semoga tahun depan kita semualah yang merayakan kurban bisa makin tinggi lagi, makin banyak lagi yang bisa disumbangkan. Terus gue kemarin pas kurban denger berita kayak ada ibu-ibu penyapu jalan. Ibu-ibu penyapu jalan yang kerjaannya sehari-hari nyapu jalanan, gajinya tuh berapa ya kalau nggak salah ya, 2,5 juta apa? Gajinya 2,5 juta sebulan, tapi dia bisa kurban kambing dan sapi. Lu bayangin, kambing dan sapi 2 loh. Berarti minimal itu 20, sekitar ya kita ambil sapinya 20 juta, kambing 3 juta, 23, 25 juta lah kurang lebih. Sapi dan kambing, bayangin gajinya 2,5 juta per bulan. Aku sih malu membaca berita itu sebagai orang yang mungkin bergaji lebih dan berkemampuan lebih. Tapi kalau suara motornya keras masih deket, masih kedengeran ya. Kurang apa peredamnya nih?
Kurang tebel apa? Nggak tahu sih. Tapi kalau dengar musik enak sih tadi, cuman nih gue nggak ngetes dengar musik ya karena lagi podcast. Nah itu dia 2,5 juta, 2,5 juta per bulan, tapi bisa kambing dan sapi. Gue sih ya cukup terpukul dan cukup tertohok. Itu yang disebut kalau nggak salah beliau tuh selain nabung dari gajinya, ini juga apa, punya perhiasan apa, nabungnya dalam bentuk emas kalau nggak salah. Dia tuh emang nabungnya dalam bentuk emas. Jadi saat mau ini emasnya dijual, dapat berapa ditambah tabungan, jadi dapat kambing dan sapi. Luar biasa nggak? Keren bro. Ini tuh yang disebut kalau pendapatan lu pendapatan lu makin gede, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Itu tuh yang susah tuh. Kurang ya peredamnya, gue merasa kayak kurang berasa gitu nih meredam kabin. Kayaknya emang harus full sih, kayaknya emang harus. Ini kan cuma di pintu nih 4. Gue sambil meraba-raba dengar suara motor, kayaknya kurang nih, harus tambah lagi biar kayak mobil-mobil mahal. Biar kayak naik BMW, naik Mercy yang baru-baru tuh, yang kalau masuk kedap seperti hilang dari dunia luar. Tadi gue lagi ngomong apa? Nah itu yang susah men. Yang naik tuh standar lo berbaginya, bukan standar hidup lo yang jadi naik. Susah untuk tidak, karena itu hukum ekonomi kan, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pengeluaran biasanya. Nah coba kalau bisa pengeluarannya itu ke yang giving gitu, memberi, bukan pengeluaran yang foya-foya atau barang apa gitu. Itu yang susah sih untuk tidak raise standard of living. Dan yang susah juga adalah turun gaya hidup. Susah tahu turun gaya hidup ya nggak? Lu udah biasa tiap hari naik motor misalkan, terus harus lu turun tiap hari jalan kaki atau naik angkutan umum, susah. Biasanya orang nggak mau ngelakuin itu. Ada lagi kemarin yang di berita tuh anak-anak kalau nggak salah berberapa ya, ber 25 kalau nggak salah deh, berapa ya, 20-an orang lah, bocah-bocah 20-an orang kurban sapi 4, anjir. Bocah-bocah 10 tahun paling, belasan tahun. Jadi dia sama teman-temannya janjian nabung selama setahun terakhir kalau nggak salah, nabung selama setahun terakhir. Satu orang tuh sebulan berapa ya, ceban apa, gue lupa, pokoknya satu orang gak gede deh, emang satu orang sebulan ceban selama setahun, tapi dikali sekitar 20-an orang, berarti kan sebulan berapa, sebulan pokoknya total dapat 100 juta aja katanya, total 100 juta, jadi bisa nyumbang 4 sapi. Jadi kalau kita hitung 100 juta, kayaknya gue catat deh, 10 bulan 100 juta bagi 10 berarti 10 bulan, 1 bulannya 10 juta dapat nabung dari banyak anak. Itu berarti, gue malas ngitung matematiknya lah. Intinya beritanya adalah mereka rame-rame sekitar 20-an anak, gue lupa tepatnya berapa, mereka nabung per bulan selama 10 bulan. Akhirnya di Idul Adha kemarin mereka dapat total 100 juta dan bisa nyumbang 4 sapi. Bocah-bocah gokil. Dan tahun lalunya mereka tuh nyumbang 1 sapi doang. Enggak doang sih, bisa tahun lalu udah bisa nyumbang 1 sapi. Terus tahun ini makin banyak teman-teman yang bisa diajak, akhirnya total dapat 4 sapi 100 juta. Gokil. Gue waktu kecil belum ada tuh niat kayak gitu. Waktu kecil gue belum ada niat kurban, mikirnya nggak mampu aja.
mikirnya nggak mampu aja gue korban segitu banyak. Luar biasa ya orang-orang ya dalam memberi gitu. Lo juga pasti sering denger lah berita kalau sekarang kan lah haji lagi nggak ada ya. Berita kayak orang nabung bertahun-tahun untuk bisa naik haji segala macem. Sama kayak gitulah, berarti segitunya niat mereka untuk ibadah. Luar biasa, itu yang disebut naik haji bila mampu. Bukan hanya mampu duit, kalau itu mah, kalau secara duit mungkin mereka kelihatannya nggak mampu, tapi mampu secara mental menurut gue. Naik haji bisa sampai nabung berpuluh-puluh tahun dengan gaji yang nggak seberapa gitu untuk akhirnya bisa. Udah gitu lu merinding gak sih lihat berita soal pelaksanaan haji tahun ini? Yang boleh masuk cuma 2.000 orang kalau nggak salah, dari biasa jutaan ke Masjidil Haram yang bisa ikut haji 2.000 orang. Terus beberapa foreigner yang tinggal di Arab yang boleh. Ambulan lewat dulu. Beberapa foreigner yang tinggal di Arab, kalau nggak salah ada orang Indonesia. Ada orang Indonesia yang kebagian kalau nggak salah ya, dia kerja di Arab. Orang Indonesia yang kerja di Arab kebagian. Bayangin mimpi apa coba, lu kebagian naik haji di masa kayak gini, dimana haji biasa pun ditutup, terus Masjidil Haramnya kosong. Masjidil Haramnya kosong, lu bisa haji nggak desek-desekan. Lu lihat yang pada tawaf tuh lega, dikasih garis-garis gitu, sholatnya lega. Masjidil Haram, kapan lu pernah lihat Masjidil Haram kosong banget kayak waktu pandemi kemarin dan kayak sekarang gitu haji? Mimpi apa coba lu? Yang gue penasaran sih apa doa-doa dia sebelumnya ya. Sebelum dia dapat akhirnya bisa kepilih untuk haji tahun ini yang kosong banget gini, hanya 2.000 orang. Apa doa-doa dia sebelumnya, apa hal-hal baik yang pernah dia perbuat sebelumnya sehingga dia mendapatkan ganjaran seluar biasa itu, ya nggak sih? Mungkin mikir ya enak emang dia kerja di Arab. Ya iya, tapi emangnya semua yang kerja di Arab kebagian? Belum tentu. Mau tahu sesuatu nggak? Jadi tadi kan terakhir kata-kata sebelum ini kan belum tentu terus mati. Belum tentu gitu selesai. Jadi tadi kan lagi di mobil, emang kebetulan gue lagi dari luar mau pulang ke rumah dan mau pergi lagi ke rumah untuk ngambil barang. Jadi habis belum tentu itu gue tuh ngobrol banyak, ngomong. Gue udah lihat nih baterai Zoom gue emang tinggal 1, cuma bisa lah. Biasanya gue tuh sambil ngecas di mobil, si Zoomnya kan bisa sambil di charge juga atau bisa pakai baterai. Tadinya mau sambil ngecharge, cuma nggak usah lah, kuat. Set ngomong gue nggak tahu udah berapa lama gue cek Zoomnya mati. Zoomnya mati. Waduh, gue bingungan, gue tadi udah ngomong sampai mana ya. Gue takutnya antara dia nggak ke save atau omongan gue kepotong entah di mana. Ya udah lah, kebetulan gue mau pulang kan, jadi gue nyampe rumah tadi, ganti baterai baru, terus gue play yang tadi yang udah diomongin, yang udah kerekam. Ternyata kerekam, alhamdulillah ke save 12 menit gue play kan, gue cek, ternyata bener-bener matinya pas habis gue ngomong belum tentu, terus mati. Luar biasa, pas sekali dong semesta mendukung pembuatan podcast tepat waktu hari ini, walaupun di mobil tapi tidak, walaupun tadi sempat mati, baterai habis, dan kebetulan gue ke rumah juga itu udah aturan semesta tuh, dan ternyata tidak ada yang kepotong, tapi pas gue selesai kalimat rekamannya mati. Luar biasa. Sampai mana aku tadi? Ya itu tadi belum tentu gitu. Jadi ya itu, gue mikir doa-doa apa yang sebelumnya pernah mereka perbuat yang akhirnya kedapetan naik haji edisi spesial ini, atau perbuatan baik apa yang setelah mereka perbuat sehingga mereka mendapat ini semua gitu. Gue sih ngeliatnya ngiri loh, jujur, bisa kayak gitu. Itulah semua nih kayak orang yang kelihatannya orang susah atau anak kecil tapi bisa nyumbang sapi, bahkan kambing lebih dari itu, sapinya 4.
yang kayak gitu-gitu. Dia nyisihin sengaja bertahun-tahun, nyisihin berbulan-bulan, yang mungkin gajinya bisa dipakai untuk makan, untuk ganti kosan lebih baik, kontrakan lebih baik, tapi dia gunainnya untuk itu. Karena beda loh, ya nggak, orang ngasih 10.000 tapi dia cuma punya 20.000 di dompetnya, sama orang ngasih 10.000 tapi dia punya 1 juta di dompetnya. Beda loh level pemberiannya, ya nggak sih kalau pikir-pikir. Ya dengan dia ngeluarin uang sebanyak itu untuk sedekah yang mungkin bisa dipergunakan untuk hal duniawi lain, itu apalagi namanya kalau bukan kepercayaan terhadap agamanya, ya terhadap Tuhan. Intinya adalah kepercayaan atau faith, ya nggak? Apa itu lagi namanya kalau bukan faith? Dan itulah sebabnya kenapa agama itu disebut kepercayaan, ya. Sekali lagi, kepercayaan. Kuncinya adalah percaya, ya. Itulah kenapa kita, bukannya tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak memikirkan agama dengan logika. Bukan memikirkan sih, mencampurkan agama dengan logika. Karena kalau logikanya terlalu banyak, jadinya nggak jelas nih agama apaan sih gitu, ya nggak sih? Ya sesimpel kisah-kisah Nabi lah. Ada yang bisa ngomong sama hewan, ada yang bisa belah laut, ada yang bisa hidup di perut ikan paus, ya nggak? Kalau mau mikir logika kan tidak ada yang masuk dong ke logika manusia, ke otak manusia, ya nggak? Tapi itu semua yang harus kita, ya nggak harus kita sih ya, beberapa agama percayai gitu, yang mengharuskan umat-umatnya mempercayai. Namanya juga kepercayaan. Omongan gue barusan di awal tuh adalah sisi kepercayaan, ya nggak? Gue juga percaya, gue nyumbang sapi, gue pengen tahun depan kalau bisa 2 sapinya, insya Allah, atau sapi plus kambing. Gue malu ngeliat mereka itu sedekahnya bisa banyak, padahal kayaknya penghasilannya gue lebih banyak gitu. Kalau gue pikir-pikir, kok gue nggak bisa nyumbang sebanyak mereka ya, kayak gitu. Itu adalah sisi gue berpikir dengan kepercayaan yang gue punya juga. Coba bayangin, lu mikirin, lu lihat berita semua itu pakai logika, ya. Coba lu mikir berita itu semua pakai logika, pasti akan jadinya kayak, ya ampun, ibu gaji cuma 2,5 juta sebulan, malah dibeliin sapi, nabung. Padahal mungkin ibu itu bisa hidupnya udah dengan dia, berarti ibu itu jago nabung. Dengan ibu itu jago nabung kan bisa untuk hidup lebih baik, untuk makan yang jelas-jelas lah, untuk hidup gitu, yang nyata lah, yang kelihatan. Bisa untuk anak-anaknya mungkin, bisa untuk beli baju baru mungkin, ya nggak? Bisa buat ya mungkin kontrakan lebih bagus. Yang anak-anak juga 100 juta loh dapat dalam setahun, nabung rame-rame. Padahal bisa mereka buat beli PS rame-rame sama TV yang bagus, sudah dapat itu. Bisa dapat PS4 atau PS5, nanti bisa dapat 2 kali, bisa dapat 3 sama TV. Atau uangnya dipakai apa gitu buat makan enak sama teman-temannya. Malah dibeliin sapi 4 biji buat orang lain lagi. Iya sih, kan kalau menurut kepercayaan kan kita tidak akan pernah miskin dari bersedekah. Nanti rezekinya akan diganti oleh YME dengan udah ada hitungannya lah, berapa kali lipat bla 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 gitu. Tapi itu kan teuing ada, teuing enggak gitu. Yang pasti-pasti aja, ya nggak sih kalau mau dipikir secara logika, ya dong. Kalau secara logika tuh nggak masuk semua tuh, nggak masuk di akal. Ngapain lo susah payah ngerogoh duit dalam-dalam untuk, dalam tanda petik, untuk orang lain gitu, yang rezeki baliknya hanya lo percaya ntar ada rezeki lagi. Tahu dari mana kalau nggak ada gimana rezekinya? Dan ternyata bulan depan lo ada kewajiban bayar cicilan, tapi nggak jadi karena uangnya lo pakai buat berkurban, ya kan? Bisa aja kejadian kayak gitu kan. Itu adalah sisi logika yang banyak dipakai.
kalau kebanyakan pakai logika. Hebat ya. Rakyat, orang tuh hanya butuh percaya loh. Hanya butuh percaya untuk melakukan banyak hal dalam tanda petik ekstrim gitu dalam hidupnya. Nabung berpuluh-puluh tahun untuk bisa haji, nabung berbulan-bulan nyisihin gaji yang udah dikit untuk beli sapi yang akan dikasih ke orang lain. Itu hanya karena kepercayaan. Bayangin gak sebetapa kuatnya suatu, kalau orang udah percaya sesuatu, betapa kuatnya hal itu gitu di otak dia. Mau orang lain bilang apa juga nggak ngaruh gitu kayaknya. Sebesar itu kepercayaan, efek dari percaya bagi orang gitu, bagi seseorang. Luar biasa banget kan. Itulah mengapa di dunia ini, atau terutama lah di negeri kita tercinta ini, apa-apa, mau politik, mau kehidupan ya sosial politik, kehidupan sehari-hari, ekonomi, kalau sudah disangkut pautkan dengan agama, gampang sekali dijualnya, ya nggak sih? Pemilihan pejabat pakai embel-embel agama karena kepercayaan orang gampang. Secara ekonomi ya nggak, jualan. Apakah Anda tidak pernah lihat ada makanan kucing halal atau kulkas halal, make up halal, apalagi ya, kalau makanan iyalah jelas lah ya, apalagi ya kayak gitu-gitulah. Tentu pernah lihat dong. Apa tidak pernah lihat kamu ada restoran ayam kalau nggak salah ya, restoran ayam yang dia bilang ayamnya semua setiap hari diperdengarkan ayat-ayat suci, jadi lebih berkah ayamnya. Aku aja mau ketawa pas baca itu. Nggak tahu beneran, nggak tahu itu ya, nggak tahu hanya lucu-lucuan atau sarkas. Tapi kayaknya beneran sih kalau nggak salah ada restoran ayamnya. Kayak gitu ya nggak? Itu semua karena itu tai bener sebenarnya sih, karena itu mempermainkan kepercayaan orang, terutama di politik ya. Ini karena mungkin bagi mereka-mereka yang di atas itu hanya permainan, biar calon dia, biar partai dia, biar apa kepentingan dia menang gitu. Makanya mereka memainkan agama yang dituju, yang kira-kira cocok. Tapi bagi para pemilihnya mungkin ada yang anggap itu beneran. Mungkin ada yang anggap anjing ini kepercayaan aing pisan nih, aing percaya pisan sama yang dia bawa. Ini sama banget sama moral kompas aing. Jahat nggak? Jahat banget bro. Mempermainkan kepercayaan orang. Bisa begitu ya? Dan seringnya berhasil menggunakan agama atau kepercayaan sebagai untuk mencapai suatu tujuan seseorang dengan menggunakan kepercayaan sekelompok atau satu masyarakat. Jadi menurut saran saya sebagai orang yang banyak dosa, siapa sih orang yang tidak berdosa? Kalau Anda suci, majulah ke depan lah. Ada nggak orang suci di dunia ini? Sebagai orang yang ya secara agama nggak bagus-bagus amat, gue nggak ngeklaim gue hanya menyarankan kepada handai taulan, karena saya yakin yang mendengarkan ini semua mempunyai nalar yang bagus, mempunyai logika yang oke. Saya ingin menyarankan jangan mudah tergoda atau gampang terpengaruh hanya karena embel-embel dalam tanda petik kepercayaan atau agama lu diagung-agungkan gitu. Iya, sekali lagi kepercayaan tentu harus lu pegang, itu adalah moral kompas setiap orang.
tujuan hidup semua orang gitu. Jangan, itu tidak bisa diganggu gugat kalau lu punya prinsip atau punya kepercayaan sendiri. Tapi masukkan logika sedikit aja, jangan banyak-banyak, ntar jadi ateis. Enggak juga sih, ntar jadi Scientology, ya nggak, kayak Tom Cruise, agamanya Scientology, percaya kepada sains. Logika dikit aja, misalnya ini dia beneran akan memperjuangkan kepentingan gua sesuai agama atau kepercayaan gua, atau hanya menggunakan kepercayaan gua sebagai batu lompatan ya. Ini mereka beneran atau kepercayaan gua hanya dimain-mainkan ya. Ini mereka apa ya, kayak gitu. Jadi selalu berhati-hati, jangan mentang-mentang si eta satu agama jeung urang, jadi saya akan percaya semua omongan dia. Jangan gitu ya, semua tetap harus ada logikanya, ada nalarnya dikit aja, coba dipakai, digabungin sama kepercayaan itu. Gila, gue jadi nyambung ke sini ya, kayak orang bener bro. Gokil obrolan gue. Udah, akan saya sambung nanti sesi baca email. Ini kayaknya udah setengah jam ya. Ya nggak bisa kayak kemarin lagi dong, setengah jam doang. Ya ntar akan saya sambung lagi, oke? Bye bye. Sampai jumpa di baca email. Kalian tahu ini gue ngerekam udah jam 0.12 tanggal 8, berarti udah hari Sabtu. Emang sekalinya nunda tuh, ditunda baru take kapan kemarin? Jumat sih, Jumat siang. Ketunda, malah akan makin ketunda akan makin parah. Nggak bisa gitu take Jumat langsung selesai, nggak bisa, pasti jadi mundur. Itulah akibat menunda-nunda. Oke, baca email, nggak usah banyak-banyak lah ya emailnya. Aduh, pegel. Udah gue baca belum sih? Desain grafis. Oh belum nih. Oke. Salam kenal Bang Gilbas, nama saya Pak Ripurna Ardani. Wih, keren banget namanya. Biasa dipanggil Papung, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya pernah sekali ke Banyuwangi kalau nggak salah. Lagi keliling Jawa Timur, ke tujuan utamanya adalah Ijen dan Kawah Ijen sama Baluran. Terus kan keliling tuh, terus ngelewatin Jember, iseng-iseng terus lewat Banyuwangi, berhenti makan Indomie. Saya di Banyuwangi pernah makan Indomie sambil ngelihat ke arah Pulau Bali. Banyuwangi, Jawa Timur, oke. Saya desainer grafis yang sedang ngekos dan kerja di salah satu agensi di Kota Malang, Jawa Timur, dan lagi membuka sayap selebar-lebarnya untuk mendapatkan job freelance di bidang desain grafis. Saya mendesain udah dari tahun 2013. Setelah lulus SMK, saya nyambi buka skate shop. Anjing keren. Karena saya hobi bermain skateboard. Waktu merantau dan ngekos di Sidoarjo, Jawa Timur untuk bekerja dan kuliah. Tapi waktu itu saya bekerja di ISP, Internet Service Provider, bukan desain grafis. Jadi saya belajar semua ilmu desain hanya dari internet untuk... Oh ya, karena lulus SMK ya, nggak kuliah. Oh kuliah, tapi berarti kuliahnya nggak desain grafis kamu ya. Belajar ilmu desain dari internet untuk kebutuhan digital marketing skate shop yang saya bangun. Hingga akhir 2019 kuliah saya berantakan gara-gara terlalu banyak yang dilakukan. Kerja, kuliah, jualan, bermain skateboard. Saya resign juga dari kantor karena merasa karir tidak kemana-mana. Dan skate shop saya pun tutup karena mengalami kebangkrutan. Setelah 6,5 tahun saya lalui semuanya. Namanya Bring Back Project Skate Shop. Tapi sudah rest in peace. BTW tahun 2018 saya pernah bikin brand kaos kaki FBS Socks. Tapi udah tidak produksi lagi karena suatu hal. Dan saya pernah endorse Bang Adriano Kolbi karena saya sudah dibantu promo di podcast awal minggu dengan cara ngirim email dan dibacakan sama beliau. Haha. Awalnya saya ingin bertahan di Sidoarjo dan mulai bikin kantor sendiri di bidang ISP dengan beberapa teman-teman kantor. Berdasarkan ilmu dan pengalaman saya selama ini di ISP. Tapi birokrasi dan teman saya berbelit-belit. Akhirnya pada awal tahun 2020 saya tinggalkan semuanya dan menjalani permulaan baru di Kota Malang, membawa skill desain grafis yang hanya berlandaskan tutorial di YouTube untuk bekerja sampai sekarang. Walaupun dulu SMK pemrograman dan kuliah ekonomi,
Jadi secara akademis emang gak ada basic sama sekali soal desain. Lalu saya agak sedikit terganggu dengan baru tahunya saya bahwa beberapa teman-teman saya yang menjadi konten kreator, wirausaha, ataupun influencer yang mengerjakan desain grafis mereka sendirian. Gimana? Lalu saya agak sedikit terganggu dengan baru tahunya saya bahwa beberapa teman-teman saya yang menjadi konten kreator, wirausaha ataupun influencer yang mengerjakan desain grafis mereka sendirian. Oh, mereka ngerjain desain grafisnya sendiri, nggak pakai desainer beneran. Untuk menekan biaya cost production dan digital marketing, tidak menggunakan jasa desainer grafis profesional. Kayaknya Bang Gilbas sendiri juga gitu, mengingat bahwa Bang Gilbas pernah cerita kalau sejak SMA sudah bisa ada Photoshop. Betul, jadi saya apa-apa sok-sok bisa bikin sendiri aja. Maaf kalau salah Bang. Dan Bang Raditya Dika pun bilang kalau tur stand up beliau yang terakhir cerita cintaku itu posternya bikin sendiri. Iya, kalau Radit kalau nggak salah nih ya, gue diceritain Mo Sidik kalau Radit itu pakai jasa orang luar negeri apa. Jadi tau kan lo kan kayak suka ada startup jasa yang jual jasa desain grafis. Kalau gue yang di Indonesia yang gue tahu aplikasi Mosello namanya. Mosello itu dia kayak e-commerce tapi e-commerce jasa. Jadi ada fotografer, ada bikin karikatur, ada desainer, ada gitu-gitu videografer, gitu-gitu MC. Jadi dia e-commerce jasa. Namanya Mosello, setahu gue itu. Jadi si Radit kalau nggak salah dia pakai kayak semacam Mosello gitu. Tapi luar negeri kalau nggak salah ya. Jadi untuk cerita cintaku dia ngorder ke orang. Cuman ya emang simpel aja. Kalau gue sih emang karena gue merasa bisa ya udahlah gue kerjain sendiri. Kayak ya logo biar lega apa segala macam lah banyak. Yang poster-poster apa desain apa kalau YouTube kalau bisa mah gue bikin sendiri. Cuma ya mungkin bener bikin sendiri karena untuk menekan cost. Apalagi kayak gue nih YouTube misalnya podcast kan kagak ada duitnya. Ada sih tapi nggak selalu gitu, jarang-jarang kan belum bisa dimonetize YouTube. Kalau monetas YouTube gue juga nggak seberapa gitu. Bukan yang nggak mau, gue sih mau kalau bisa mah. Kalau bisa gue bayar banyak orang gitu, banyak ada desainer, ada editor. Kalau mau bisa, cuma kan gue takutnya kalau belum ada duitnya tuh gue mau bayar mereka berapa gitu loh. Guanya juga uangnya kan bukan dari belum ada uangnya. Gitu sih mungkin kalau gue mikirnya. Ngerjain sendiri kan karena bisa, bukan berarti jago ya nggak. Gue ngerjain sendiri kan karena bisa aja. Emang lu pikir logo biar lega covernya bagus? Kagak kan, biasa aja. Emang karena gue cuma bisa Photoshop, bukan jago atau mahir apalagi ngerti desain yang gimana banget. Lanjut. Aduh. Duh, kacamata gue kok nggak enak banget ya. Jadi kepikiran, gimana kalau semua orang bisa melakukan skill desain grafis dengan fasilitas dan teknologi yang makin berkembang dan pekerjaan desainer grafis sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau menurut Bang Gilbas gimana? Apakah akan bisa terjadi hal seperti itu? Bisa nggak ya? Nggak tahu sih. Kayaknya enggak lah. Tetap perlu lah. Kalau perusahaan gede pasti kan perlu desainer grafis beneran gitu. Kayak temen gue juga ada, dia jadi desainer di salah satu startup lumayan. Gue kayaknya udah 2 tahun kali. Kuliahnya juga gak beres sama kayak lu. Kuliahnya dia di kafe kalau nggak salah. Jadi desainer di perusahaan startup gede lah. Pasti masih dibutuhin lah. Paling mungkin kalau untuk yang orang mulai YouTube kayak tadi gue bilang lah, mereka ngerjain sendiri dulu kalau yang bisa mah. Kalau yang nggak butuh dana, pasti kalau makin banyak kerjaannya makin apa pasti tetap butuh desainer grafis yang profesional. BTW lagi saya nonton Bang Gilbas sejak Suci 2 di Kompas TV dan terakhir berkesempatan nonton Abang langsung di Local Stand Up Day XMLI tahun 2018. Oh iya. Ini beberapa portofolio saya upload di behance.net. Nih siapa tahu yang mau lihat ya. behance.net/papupapung. Pakai NK belakangnya. Jadi PAPU NK papupapung, dan instagram.com/papupapung. Saya juga bikin podcast dalam rangka biar tidak gila karena sudah WFH 4 bulan. Dengan membicarakan hal-hal yang saya senangi, ada One Piece, Marvel, dan skateboarding. Yang juga untuk sarana saya promosi desain saya melalui cover art podcast. Oh ya, file terlampir. Terima kasih banyak udah dibacakan. Jikalau ada yang bisa saya bantu dalam hal desain grafis untuk membalas kebaikan Bang Gilbas karena sudah membacakan email saya, tolong infokan ke saya Bang. Siapa tahu saya bisa bantu. Terima kasih sekali lagi. Oke, siap, saya save juga. Kayaknya sebelumnya juga ada yang bisa desain ya. Udah gue save email-emailnya yang kayak gini-gini. Siapa tahu gue membutuhkan di masa depan. Pasti akan membutuhkan sih kalau gue
tetap di dunia kreatif gini pasti menarik desainnya. Ini gue lagi lihat cover-covernya yang dia bikin. Oke. Coba aja tuh kalau belum tahu Mosello tuh, mosello.com. Gue kemarin nyoba bikin logo di Mosello. Jadi ada yang jasa bikin logo, gue bikin dua desainer lah biar ada dua desain yang berbeda. Gue pengen tahu aja kalau mereka bikin kayak apa gitu. Walaupun ya gue semi yang satu puas, yang satu agak kurang puas, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga dari startup dan harganya nggak terlalu mahal, jadi gue kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Namanya juga nyoba-nyoba, tapi logonya satu emang kepake sih, gue pakai. Nah logo yang kalau yang sering lihat logo yang gue bikin yang ada di cover atau di mana-mana yang sering lihat yang kacamata ada keribo tuh, nah itu gue bikin sendiri tuh udah dari SMA kayaknya. Gue bikin sendiri pakai Photoshop, ngedit gambar yang ada sih, cuma gue ubah-ubah begitu. Oke. Oh iya, kemarin juga udah ada yang gue save. Oke, lanjut email berikutnya. BTW udah lihat belum itu trailer Asyap Man? Udah keluar tahu hari ini, kemarin Jumat. Gue sambil makan. Lu tahu ini gak sih sus isi coklat yang dijual di minimarket tuh apa nih mereknya? Walens. Nissin, keluaran Nissin. Walens Choco Sus ini enak banget tuh. Apalagi kalau ditaruh kulkas dulu. Mantap. Oke, lanjut. Cerita dikit ya bang. Hehe. Jangan dibaca alamat emailnya. Halo Bang Gilbas, semoga masih selalu sehat pas baca ini. Amin. Aku mau cerita nih bang, aku lagi bingung memikirkan masa depanku karena aku masih pelajar dan nantinya akan kuliah. Sejak SMP aku bercita-cita agar bisa kuliah di luar kota dan menjadi anak kos. Tujuannya agar bisa hidup mandiri terbebas dari orang tua. Karena sebagai anak terakhir aku merasa terlalu diprotek sama orang tuaku. Menjelang tahun-tahun terakhir di SMA ini aku ditanya mau kuliah di mana. Aku jawab di luar kota. Orang tuaku pun melarang aku, katanya kalau di luar kamu nggak akan bisa hidup sendiri. Padahal dalam hatiku aku udah pengen banget hidup sendiri dari zaman SMP. Terlalu cepat dewasa gak sih? Hahaha, enggak lah. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya aku diizinkan untuk ngekos pas kuliah nanti. Tapi dengan syarat masih dalam satu kota. Ya, kan sama juga bohong ya. Untuk apa ngekos kalau satu kota? WK. Tapi nggak tahu, siapa tahu bisa tetap belajar mandirinya masih bisa dapet lah. Aku juga punya cita-cita untuk kuliah di jurusan desain interior, tapi orang tua aku juga nggak terlalu setuju sama jurusannya. Tapi masih mungkin tercapai sih kalau masalah jurusan kuliah. Di kota asalku ini juga belum ada kampus yang bagus untuk jurusan yang aku pengenin tadi. Jadi masih ada alasan untuk bisa kuliah di luar kota. Hehe, menurut Bang Gila gimana nih? Aku harus mengikuti kata orang tuaku atau aku harus keluar ngejar cita-cita plus mendapatkan pengalaman hidup baru? Gimana ya? Itu gue nggak bisa jawab sih. Ikuti kata hati lu dah. Menurut lu tega nggak yang lu lakuin? Menurut lu bisa buktiin nggak ke orang tua lu kalau yang lu pilih ini bener gitu? Kalau atau enggak lu ikutin dulu lah orang tua lu maunya apa gitu. Baru ntar lu buktikan tuh kan aku nggak suka di sini. Nggak tau lah, itu jangan. Ini harus ngikutin kata hati sih. Nggak bisa ngikutin kata orang. Ya. Tapi kalau cuma mau ngingetin aja kalau kita tuh hidup sendirian nanti pada akhirnya juga. Ya ada orang tua, ada keluarga, ada teman-teman, tapi pada akhirnya kita yang jalanin. Gue nggak mau ngasih jawaban tapi gue ngasih pancingan aja. Oh ya BTW aku baru beli digital downloadnya Bang Gilbas loh. Wah terima kasih. Walaupun uang jajanku jadi habis, hahaha. Ya nggak apa-apa lah, uang rezeki ada lagi. Kamu berbagi rezeki ke aku, insya Allah ada orang lain yang berbagi rezeki ke kamu. Gara-gara gabut di rumah mulu akhirnya malah jadi boros. Benar, saya juga jadi boros. Bosan parah di rumah terus sampai bingung mau main game apaan. Mungkin Bang Gilbas ada saran game atau film series bagus. Gue mah cari-cari yang di Netflix aja lah, sama rutin nontonin YouTube, itu aja lah tontonan gue. Segitu aja he, semoga terbaca ya. Salam dari pendengar setia yang selalu sabar menunggu uploadan. Bagus. Lanjut, private buat Bang Gilbas personal. Ya ampun. Anjing panjang banget. Masa Allah. Nah mana teh nulis email panjang-panjang teing. Udah gitu buat personal lagi nggak usah dibacain. Isinya curhat tapi nggak usah dibacain. Aduh baca nggak ya?
Panjang banget. Udah gue save dulu ya. Nanti aja gue bacain deh. Ada aja orang-orang nih. Oke lanjut. Aduh sakit. Dear Mas Gilang, beberapa waktu lalu dalam podcast Biar Lega, Mas Gilang pernah bilang bahwa satu hal yang gue sesali adalah investasi. Kenapa gue nggak investasi duit gue di reksadana? Berdasarkan perkataan Mas Gilang tersebut, bikin saya jadi tertarik untuk investasiin gaji gue 90% untuk reksadana. Buset. Jadi kamu setiap bulannya bisa hidup dari 10% gaji. Ya berarti kayaknya gajimu 1M ya. Jadi hidup dari 100 juta masih bisa. Tapi saya nggak tahu harus cari informasinya kemana dan di mana, karena info di Google nggak masuk ke saya. Mas Gilang mohon bantuannya, bisa jelasin ke saya soal investasi reksadana. Apa dengan gaji UMR bisa untuk invest? Apakah invest juga diperbolehkan dalam agama Islam? Mana aku tahu apa invest pada usia middle 20 tujuannya untuk nikah dan beli mobil bisa. Sebenarnya gue tuh lebih ke bukan reksadananya sih, lebih utama invest aja, investasi. Karena kan duit tuh kita tuh dibohongin dari dulu, nabung di bank tuh dibohongi. Karena di bank tuh nggak bisa nabung, orang kena bunga mulu tiap bulan. Ya nggak, tuh buat nyimpen duit aja gitu, duit yang gerak-gerak cepet. Uang mah kalau yang uang diem lama, jangan di bank, di deposito kayak di reksadana atau di saham segala macam kayak gitu. Kalau di bank mah, atau di emas atau di mana usaha, di bank tuh cuma motong-motongin. Ini bank kalau nggak ada uang kita juga nggak hidup itu bang. Motong-motongin pakai bunga aja. Jadi oke, gue coba ya. Mendingan gue baru tadi sore baru dengerin podcastnya Raditya Dika yang judulnya Belajar Saham untuk Orang Bodoh kalau nggak salah. Itu bukan sih, coba gue cek lagi ya. Sebenarnya intinya itu sih, cuma biar tepat judulnya gue sampai buka. Mana ya? Belajar saham untuk orang bodoh, bener. Itu dia jelasin soal saham. Saham tuh lebih, reksadana tuh gini ibaratnya, kalau nggak salah ya, reksadana tuh kayak kita percayain ke si pengelola ini nih, nanti si manajemen aset ini, yang si reksadana ini yang nyebarin uang kita ke perusahaan-perusahaan, saham-saham perusahaan, jadi mereka yang milihin. Kalau lu langsung nabung saham, lu yang pilih sendiri, misalnya gue tiap hari makan Indomie, gue mau naruh saham di Indofood, kayak gitu. Itu saham returnnya lebih gede. Cuman ya itu sekali lagi itu untuk jangka panjang dan high return, high risk pokoknya. Jadi kalau mau return gede ya resikonya juga gede pasti. Nggak ada yang too good to be true, cuma invest kecil dapat gede, itu mah dibohongin nanti lu, kayak yang orang-orang investasi bodong gitu. Pokoknya kalau sesuatu itu kelihatannya too good to be true, berarti memang dia too good to be true gitu, bohongan. Ya jadi mendingan lebih lengkap lagi denger podcast Radit yang itu. Gue juga baru belajar soal saham. Kayaknya seru juga tuh saham tuh. Invest tujuan nikah beli mobil bisa. Karena menurut gue investasi saham, reksadana tuh hasilnya tuh lama. Alias untuk jangka panjang banget. 5 tahun, 10 tahun gitu. Dan untuk uang yang diem. Untuk kalau lo punya uang diem aja gitu. Bukan uang yang sehari-hari harus keluar masuk, harus lo pakai. Jangan. Bahkan kata Radit kan lo bilang UMR bisa gak? Bahkan kata Radit yang di podcast itu, saham sekarang bisa dari 100 ribu udah bisa punya saham di Unilever, bayangin. Jadi lo kalau tiap hari mandi pakai sampo keluaran di Unilever, lo kayak ini gue punya saham di perusahaan ini, jadi gue pakai barangnya, ya enggak? 100 ribu udah bisa. Jadi dari podcast itu aja ya lebih rinci dibanding dari gue mah nggak pakai. Gue kalau itu waktu itu gue tau dari temen doang gitu belajarnya, nggak baca banget, nggak ngulik banget gitu. Yang penting nggak di bank lah, nggak ada ininya, bunganya kecil malah dipotong terus. Oke, gara-gara pandemi iseng aku bikin email bang, nggak tahu bakal dibaca apa nggak. Aku Ilham Hadi, jurusan seni bang, ya jurusan yang dianggap sebelah mata masalah nyari kerja. Tapi alhamdulillah aku dapat kerja langsung setelah lulus awal Maret kemarin. Sialnya karena kerjaku di bidang performing semuanya jadi berhenti karena corona. Anjing, pas banget Maret ya. Akhirnya balik kampung dan benar-benar gak ngapa-ngapain selama pandemi. Pokoknya jadi manusia tidak berguna. Di sisi lain kerjaanku cuma dengar podcast dan sempat berpikir kenapa gak bikin sendiri aja. Lalu akhirnya bikin deh. Anjir, ternyata bikin podcast agak ribet. Dari tag, edit, masukin musik, DLL 2 hari baru jadi 1. Ribet bagiku karena terlalu niat sih. Nah itu. Kalau gue kan gak diedit-edit, langsung aja upload. Jadi itu. Kalau nggak salah kata Panji tuh di YouTube-nya, apa di podcastnya ya, sesuatu yang kompleks itu lawannya konsisten gitu. Jadi kalau bikin sesuatu makin kompleks jadi makin susah konsisten. Gue aja nih yang nggak diedit tinggal upload aja nggak konsisten nguploadnya.
Tapi ternyata aku seneng banget ngelakuinnya. Mungkin gak menghasilkan materi seperti yang diharapkan ortu, tapi setidaknya ngasilin rasa senang buat diri sendiri. Cakep. Oh ya, betulnya podcastku ngebacain novel, jadi kayak storyteller gitulah. Oh, mantep juga. Namanya Dengarkan Saja Podcast. Siapa tahu kamu mau denger bang. Ya pasti nggak mungkin sih. Ya bener sih, nggak akan gue dengerin. Ya siapa tahu di sini ada yang mau dengerin. Dengarkan Saja Podcast. Udah gitu aja aku kirim email ini karena podcast salah satu podcast yang ku dengar pertama kali di Spotify. Nggak usah pakai Sporty dong, Spotify aja. Coba gue cari ya. Dengarkan Saja Podcast. Oh ada nih. Ya. Udah ada 11 episode. Ya siapa tahu ada yang mau denger nih baca-baca novel. Main kalau lu males baca dibacain nih sama dia. Ding 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 19. Terakhir lah ini ya. Oke. Podcastnya Obat Insom nama subjeknya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga emailku kebaca ya. Bang Gil mau curhat biar lega walaupun gak penting-penting amat. Pertama makasih banget ya udah bikin biar lega. Apalagi pas momen bacain email. Berasa flashback. Zaman-zaman dulu suka kirim-kirim salam lewat penyiar radio. Terus emoticon nangis. Senang banget kalau salamnya dibacain, apalagi request lagunya diputerin. Bang, aku udah denger podcast abang hampir semua, tapi akhir-akhir ini aku cuma dengerin buat temen tidur bang. Aku udah insom parah banget dari SMP sampai umur 24 tahun, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini membaik. Salah satu berkat podcast Bang Gilbas, gokil. Bisa jadi obat insom gue. Jadi tiap malam aku play podcast abang terus timer 30 menit gitu bang, dan alhamdulillah bisa tidur. Pernah sih sampai timernya lewat masih belum bisa tidur. Lupa pas di episode apaan. Gara-gara ngakak sampai nyembur pas dengerin jadi melek lagi deh. Emang ada yang bikin ngakak banget gitu. Nih aku lampirin buktinya. WKWK hampir semua di play tapi dalam keadaan tidur. Sumpah manjur banget bang. Padahal sama ini sampai ngubek-ngubek YouTube, musik yang relaksasi lah, murotal Quran pula. Tapi tetap gak ada yang semanjur biar lega. Anjay. Semoga pas ini dibacain aku juga tahu pas di episode... Semoga pas ini dibacain aku juga tahu pas di episode yang mana. Hehe. Oh ya. Thanks ya bang, cuma mau ngomong gitu sih. Sukses terus, panjang umur, sehat selalu. Semoga terus diberkahi hidupnya abang dan keluarga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut terlampir bukti podcast beneran didengerin. Oh iya, dia ngasih screenshot gitu. Spotify. Ya bagus kalau didengerin, terima kasih banyak. Saya percaya kok, nggak usah pakai screenshot juga. Udah. Ya terima kasih banyak yang sudah email. Terakhir tadi email tanggal 21 Juli, oke. Jangan lupa udah ada Boring Bokir Late Night Good Vibe yang baru. Sudah tayang. Itu 2 episode terakhir season 1 ternyata. Ternyata season 1 belum selesai. Baru syuting lagi kemarin Kamis langsung tayang. Si Sarul editornya gercep banget ngeditnya. Terus kan gue selama ini kan ngupload Boring Bokir ya di podcast gue ini biar lega. Walaupun baru sampai 4 ya apa 5 gitu belum gue lanjutin lagi. Kayaknya apa gue bikinin podcast sendiri aja kali ya. Maksudnya channel podcast Boring Bokir sendiri gitu di Spotify biar orang nyarinya nggak bingung kan di tengah-tengah. Biar lega nih ada Boring Bokir gitu. Walaupun sayang sih udah banyak view-nya tapi nggak apa-apa lah. Ya, ntar gue bikin deh akunnya sebelum di upload sama orang. Oke deh, terima kasih banyak. Akan segera saya upload nih tengah malam. Ya, terima kasih banyak sudah menunggu, sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.